Oke guys, selamat datang di channel Badar17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuro no Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke guys, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya berakhir di mana terungkapnya identitas asli Sabato dan Goma, yang ternyata mereka anak dari Raja Binatang. Dan juga ternyata Atkas dan Guin adalah bawahan mereka, atau lebih tepatnya mereka berdua adalah kesatria gaun. Di sini Goma menjelaskan kalau mereka lagi dalam perjalanan untuk melatih diri, yang merupakan ritual oleh semua anggota kerajaan gaun. Jika mereka sudah berhasil mencapai sesuatu di setiap negeri dengan selamat sampai ke rumah, baru mereka akan diakui. Setelah pada giliran Kelvin membuat grup Sabato mempercepat kerja sama Azrat dan Colette dengan bala bantuannya, mereka pun bersiap untuk kembali ke Par. Kelompok yang sudah diputuskan ke Par adalah Kelvin dengan grupnya, Colette, Azrat, Rosalia, dan Huba. Sementara Cliff memutuskan untuk tinggal di benteng bersama golem Kelvin. Juga grup Sabato memutuskan untuk tinggal. Oh iya guys, Cliff ini adalah kapten dari Holy Order yang datang bersama Colette ke Grand Scarlet Canyon sebagai bantuan dari Oracle of the Ramis. Ketika semua sudah siap, mereka dengan segera menumpuk di punggung Dahak dan Rosalia. Sementara Rion menunggangi Pegasus bersama Colette. Sementara semua tawanan Trisen yang menunggangi naga mereka sendiri mengikuti jejak Dahak dan Rosalia. Namun mereka masih dalam kendali Sera. Atau lebih tepatnya saat ini Sera telah menggunakan setetes darah ke setiap mereka. Namun itu akan mengurangi setiap heal point Sera. Akan tetapi heal point Sera yang hilang dengan cepat kembali pulih secara otomatis. Meskipun tetap saja Sera kelelahan dan tertidur di punggung Kelvin yang saat ini berada di punggung Dahak. Setelah beberapa hari meninggalkan Grand Scarlet Canyon, akhirnya Kelvin tiba di Par. Kelvin kemudian menyuruh Evil untuk memberi sinyal. Pertukaran itu membuat Colette sedikit bingung, lalu bertanya untuk apa Kelvin memberi sinyal. Kelvin kemudian jelaskan bahwa itu bertujuan agar orang-orang yang ada di Par tidak menganggap mereka musuh, sebab adanya pasukan Ordo dan naga kuno bersama mereka. Atau lebih tepatnya sinyal Pioidra Evil sudah dilihat oleh penduduk kota saat pertarungan Kelvin dan Sylvia. Dan juga itu untuk memberitahu orang-orang atas kemenangan Kelvin. Setelah Evil memberi sinyal, sore-sore perayaan meletus dari kota. Warga sudah mengerti maksud dari isyarat tersebut. Dengan begitu, Dahak, Rosalia, dan Colette yang telah tumbuh cukup dekat dengan Rion selama perjalanan mereka, masing-masing mendarat secara bergantian di samping gedung guild. Saat itulah, Goldiana meluncur dengan cepat ke arah mereka, sambil memanggil Kelvin dan Gerard. Namun, ada hal yang membuat mereka terkejut di mana Dahak bertanya siapa Goldiana, dengan menyebutnya cantik. Kelvin mencoba untuk melupakan ucapan Dahak. Kelvin yakin dia salah dengar. Karena Kelvin berpikir ucapan Dahak itu tertuju pada Sera dan Rosalia. Karena di sekitar Kelvin hanya ada Sera dan Rosalia. Namun, setelah Goldiana menyapa Kelvin, Dahak bertanya lagi dengan pertanyaan sama. Dengan begitu Kelvin sadar kalau dia tidak salah dengar. Goldiana tersanjung dengan pujian Dahak karena sudah lama Goldiana tidak mendengar pujian. Goldiana mengidipkan matanya sambil mengirim hati ke Dahak, sehingga Dahak bilang dia telah jatuh hati pada pandangan pertama. Goldiana menanggapinya dengan bilang bahwa dia sudah menetapkan hatinya untuk seseorang, yaitu Gerard. Atau lebih tepatnya saat ini, Dahak cintanya telah ditolak. Karena cintanya ditolak, Dahak pun menangis, lalu pergi begitu saja sambil mengungkapkan kalau dia juga pernah ditolak oleh Sera. Saat itu juga Gerard pun protes dengan lemah kalau dia tidak ingin berada di daftar itu. Setelah itu Kelvin mulai berbicara. Kelvin bertanya apakah ada sesuatu yang akan Goldiana katakan. Sebelum apa yang ingin Goldiana beritahu, Goldiana memuji Kelvin karena berkat Kelvin kedamaian Par telah dilindungi.
apalagi Kelvin berhasil membawa tahanan Trisen ke par, sehingga Rio sangat senang atas kerja keras Kelvin. Juga Goldiana sedikit basa-basi tentang perkenalan Pangeran Azrath. Setelah itu Goldiana memberitahu situasi medan perang di Gaun dan Torach. Kelvin bertanya apakah pertempurannya sudah dimulai dan siapa yang lebih unggul. Scene pun berpindah. Saat ini pasukan Torach yang dipimpin oleh Tsubaki berdiri di tepi sungai yang menjadi perbatasan antara Torach dan Trisen, sedang menunggu kedatangan pasukan Trisen. Sesaat kemudian Tsubaki menerima laporan dari Kagenui bahwa pasukan Trisen sudah berada di seberang sungai. Kagenui juga memberitahu kalau pimpinan mereka tidak ada bersama pasukan Trisen yang hanya dari kalangan wanita dengan menunggangi kuda putih. Namun, sesuatu yang mencolok dari mereka adalah senjata yang mengeluarkan aura aneh. Setelah Tsubaki menerima laporan dari Kagenui, Tsubaki mengangkat tangannya. Dengan begitu sebuah kapal muncul ke permukaan air yang sudah dilengkapi dengan meriam yang siap membidik pasukan Trisen, dan pasukan lainnya juga sudah siap untuk membidik dengan senjata mereka masing-masing. Namun, ketika Tsubaki meneriakkan teriakan perang, pasukan Trisen tiba-tiba mundur. Melihat pergerakan mereka yang tiba-tiba mundur, Tsubaki memerintahkan Kagenui untuk memperhatikan mereka, termasuk bagaimana mereka bergerak di front Parthia dan Gaonian. Tsubaki curiga mungkin sesuatu terjadi dengan Trisen atau mungkin ini jebakan. Setelah mendapatkan perintah, Kagenui dan rekan-rekannya pun dengan sekejap menghilang. Tsubaki melihat ada burung terbang di atas pasukan musuh. Tsubaki menduga itu seorang utusan. Namun bagaimanapun Tsubaki akan tetap memegang posisi ini. Tsubaki kemudian menjatuhkan dirinya ke atas kursi. Saat Tsubaki melihat kapal kembali tenggelam ke dalam air. Scene pun berpindah. 2 hari yang lalu, tidak jauh dari tepi timur Forest of Crags adalah perbatasan antara Gaun dan Trisen. Setelah penyerangan di desa Peri, Gaun telah mendirikan sebuah benteng di daerah itu, yang sekarang diawaki oleh 3 putra Raja Binatang dan anak buahnya. Salah satunya adalah Jeryeol Gaun, putra pertama yang menerima nama Gaun, sekaligus guru dari Goma. Saat ini pasukan Trisen yang dipimpin oleh Dan Dalba juga berada di depan mereka. Jeryeol memperingati mereka agar tidak melewati benteng dan menyuruh mereka menyerah. Namun yang mengejutkan, mereka dan Dalba melewati garis perbatasan Gaonian dengan santainya berjalan ke depan sambil menawari mereka untuk menikmati minum anggur yang saat ini dan Dalba genggam di tangannya dengan mengangkatnya ke atas. Akan tetapi salah satu panah Gaonian melesat hingga botol anggur itu pun pecah. Dan Dalba bilang berharap mereka bisa menyelesaikan ini dengan damai. Akan tetapi, Jeryeol berteriak menyuruh dan Dalba berhenti sambil melompat ke depan dengan pasukannya bersenjata tombak. Jeryeol meluncurkan serangan kuat ke arah Dalba. Namun Dalba dengan mudah menghindarinya sambil melemparkan pukulan telapak tangan dengan segenggam kecil anggur yang masih ditangkupkan di telapak tangannya. Wajah Jeryeol bertemu dengan telapak tangan dan anggur saat dia melewatinya. Bahkan pukulan itu berhasil membuat Jeryeol kesakitan. Itu terasa dia baru saja dihantam oleh batu besar. Setelah mengatasi rasa sakit, Jeryeol kembali dengan meraih tangan Dalba. Namun Dalba sama sekali tidak terganggu. Dia dengan tenang mengangkat lengan yang digenggam Jeryeol lurus ke udara. Jeryeol memerintahkan pasukannya untuk menusuk Dalba. Mereka secara akurat membidik titik lemah di baju besi lawan mereka, seperti pengecang, sandi, dan leher. Satu demi satu ujung tombak masuk, namun tombak yang berhasil menembus baju besi Dalba malah tertahan di tempatnya dengan kekuatan besar. Dalba meraih salah satu tombak yang menusuk lehernya, dengan pria lain masih menempel di sana dengan tangan kirinya dan mulai mengacungkannya ke pasukan yang mengelilinginya. Dalba mengayunkan tubuhnya sehingga pasukan Gaonian terjatuh memenuhi udara dengan erangan kesakitan. Ketika tombak bentak, Dalba paksa merobek Jeryeol dari lengannya dan terus mengayunkan dia sekitar seperti senjata. Bahkan tombak yang tertancap di armor Dalba sudah terlepas dan tidak ada goresan luka sedikit pun.
Ketika orang-orang Gaunian bangkit kembali, mereka menemukan Dalba dengan pedang besarnya sudah terhunus, dengan hanya sekali ayunan untuk menghasilkan hembusan angin yang cukup kuat, mengirim mereka kembali dengan hantaman keras. Jeroel termasuk di antara jumlah mereka, tetapi kebetulan menjadi orang yang bertabrakan dengan gerbang yang tertutup, sehingga dia benar-benar menerobos mereka dan mendarat di halaman luar. Pemandangan Jeroel terbaring tak sadarkan diri di tanah sangat melemahkan moral pasukan Gaunian, sehingga beberapa dari mereka tidak layak bertarung sama Dalba. Mereka kemudian meluncurkan panah dari benteng ke arah Dalba, namun Dalba tanpa tenang berdiri dengan pedangnya yang sudah ditusukkan ke tanah. Lebih tepatnya Dalba menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkannya. Pasukan Gaunian terkejut ketika melihat Dalba sama sekali tidak menerima damage dari panah-panah mereka. Kemudian Dalba memerintahkan pasukan infanterinya untuk maju. Dalba berkata jika mereka menyerah, maka pekerjaannya menjadi lebih mudah. Namun atas perintah rajanya, Dalba akan menghancurkan mereka. Pertarungan berikutnya adalah satu sisi. Pangeran yang tersisa melakukan segala daya mereka untuk mengusir penjajah, tetapi mereka gagal keluar dari pengepungan yang didirikan oleh Ordo Kesatria Baja. Sisi Gaunian akhirnya tidak memiliki jalan lain selain bersembunyi di dalam benteng. Bahkan pasukan Trisen mencoba untuk melakukan pengepungan, namun benteng itu sangat kokoh hingga matahari pun terbenam. Pada malam hari, orang-orang Trisen hanya menjalankan persenjataan pengepungan tanpa bergerak lebih jauh. Kedua belah pihak meluangkan waktu untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk pertempuran besar yang pasti akan terjadi keesokan harinya. Pada saat inilah laporan tertentu mencapai Dalba dari seorang pelayan perempuan. Pelayan itu bilang kalau seseorang utusan telah membawa surat ini dari Trisen 3 hari 3 malam tanpa istirahat, sehingga kudanya mati karena kelelahan. Seorang utusan itu memberikannya pada pelayan itu untuk memberikannya pada Dalba. Laporan itu berisikan tentang kalahnya pasukan Ordo Kesatria Naga. Laporan itu membuat Dalba sangat kesal. Dalba tidak pernah membayangkan para petualang sekuat ini. Meskipun Dalba telah melihat pertarungan Sylvia dengan Kelvin untuk mengukur beberapa kuatnya mereka, ternyata kekuatan mereka melebihi Trisen dan bahkan mungkin lebih kuat lagi. Juga bahkan yang membuat Dalba lebih kesal lagi, perintah Kesatria Sir untuk mundur dari Thoras tanpa perlawanan. Tinju Dalba telah menghancurkan meja. Dalba bertanya-tanya apa yang dipikirkan Tristan. Bukankah inti dari strategi mereka adalah mendorong cepat dan mendorong keras? Semakin banyak waktu yang mereka buang, semakin mereka dirugikan. Sekarang setelah mereka kalah di front Partia, mereka harus mengalahkan Gaun dan Thoras. Ketika Dalba akan menyebutkan orang yang merencanakan ini, tiba-tiba Dalba meraih pedang besarnya dari tempat bersandarnya ke dinding dan memblokir belati yang diayunkan pelayannya padanya. Pelayan itu memuji Dalba berhasil menangkis belatinya. Pelayan itu bilang setelah mendengar Dalba melakukan cukup banyak pada putranya yang tidak berguna. Pelayan itu di sini untuk membalas budi. Setelah kata-kata itu keluar, Dalba menyadari kalau dia adalah raja binatang yang menyamar sebagai pelayannya sambil menahan belatinya. Atau lebih tepatnya saat ini Leonhard menyamar dalam wujud pelayan Dalba menggunakan skill cross-dressing. Bahkan di animenya, Leonhard saat bertemu sama Kelvin di episode 12 penghabisan, Leonhard berupa gadis elf kecil. Namun itu juga bukanlah tubuh aslinya. Wanita itu mundur dengan beberapa jungkir balik. Dalba meminta Leonhard untuk memberitahu apa yang terjadi pada pelayannya. Bagi Dalba, dia adalah pelayannya yang lebih kuat dari prajurit biasa. Dalba bertanya apakah Leonhard membunuhnya. Leonhard menjawab kalau dia hanya membuat pelayannya tidur siang sebentar. Leonhard bilang dia bahkan belum menggoresnya sedikit pun, sambil memamerkan dadanya untuk membuktikan bahwa itu tetap sepenuhnya tidak bercacat. Lalu Dalba bertanya lagi apa yang akan dilakukan Leonhard di sini. Setelah melihat belati di tangannya, Dalba tahu dia datang bukan untuk minum. Dengan sedikit bercanda, Leonhard bilang dia datang ke sini untuk memberitahu Dalba sesuatu yang menarik.
dan Harry masih memakai rupa pelayan Dalba itu melanjutkan untuk berbicara dengannya, dan Dalba merasa dirinya menjadi sangat tidak nyaman dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya saat dia tersenyum dengan senyum yang biasa dia lihat. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.